Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngode, Ngobrol ke Desa. Di sini bersama saya Bima Adiaksa, staf di bidang pengembangan dan kerjasama desa Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah. Kali ini di samping saya sudah ada narasumber yang sangat luar biasa bersama Mbak Dia Ayu Putri Kusuma ST, menjabat sebagai analis penata kawasan. Mbak Putri, sehat Mbak Putri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Sobat Deso, di episode kali ini saya dan Mbak Putri akan membahas terkait Indeks Pengembangan Kawasan Perdesaan atau bisa disingkat IPKP. Oke, langsung saja Mbak Putri, dimulai dari Indeks Pengembangan Kawasan Perdesaan. Apa itu Indeks Pengembangan Kawasan Perdesaan? Silakan. Oke. Baik, terima kasih Mas Bima pertanyaannya. Baik, Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan. Sebelum kita menuju ke sana, saya mau menerangkan beberapa kegiatan yang ada di bidang pengembangan dan kerjasama desa. Karena ini saling berkaitan Mas Bima. Jadi di bidang pengembangan dan kerjasama desa itu kita pada sebelum tahun 2023 melakukan pembentukan kawasan perdesaan. Hingga saat ini sudah ada 148 kawasan perdesaan yang terbentuk. Caranya gimana membentuk kawasan perdesaan? Kita dengan memfasilitasi adanya kegiatan pembekalan sekolah lapang. Jadi pembekalan sekolah lapang itu kita ke desa, lalu kita menanyakan kepada desa apakah ingin membentuk kawasan perdesaan, lalu kita menerangkan bagaimana caranya membentuk kawasan perdesaan. Lalu setelah program pembekalan sekolah lapang, ada juga banyak kegiatan lainnya. Pada tahun 2024, kegiatan di bidang pengembangan dan kerjasama desa terfokus pada bagaimana kawasan yang sudah terbentuk ini lalu dikembangkan agar dia menjadi lebih maksimal. Nah, sebelum kita menuju perkembangan yang lebih lanjut, tentunya kawasan-kawasan perdesaan itu harus diukur dulu ke dalam sebuah indeks. Itulah yang kita sebut dengan IPKP. Jadi, IPKP itu sendiri adalah indeks untuk mengukur kawasan pedesaan berdasarkan klasifikasi-klasifikasi yang sudah ditentukan. Gitu Mas Bima. Oh, berarti sudah ditentukan ya Mbak, sesuai standar. Betul. Itu ya. Oke Mbak. Oke, lanjut Mbak Putri. Tujuan Indeks Pengembangan Kawasan Perdesaan itu apa? Oke. Jadi untuk melakukan pengukuran indeks perkembangan kawasan perdesaan tentunya tujuannya yang pertama untuk memperoleh data tentang klasifikasi kawasan perdesaan itu sendiri. Apakah dia masuk dalam kategori inisiasi atau mungkin sampai pada kawasan perdesaan yang berdaya saing. Jadi di indeks perkembangan kawasan perdesaan itu ada 4 kriterianya Mas Bima. Yang pertama ada inisiasi, lalu konsolidasi, lalu berkembang, dan juga berdaya saing. Oh, jadi ada 4 tadi ya Mbak? Iya betul. Oke Mbak Putri. Tadi tujuan, nah sekarang kita membahas di dalam IPKP ini Mbak Putri. Proses penilainya itu seperti apa? Oke, kalau proses penilaian IPKP itu saya harus cerita dulu, balik ke flashback 3 tahun yang lalu. Jadi IPKP ini di bidang pengembangan dan kerjasama desa sudah dimulai dari tahun 2022. Jadi bukan hanya tahun ini saja. Karena waktu itu di tahun 2022 ada program IPKP yang kita lakukan untuk 4 kawasan pedesaan. Di situ cara menilainya adalah dengan kita membuat sebuah kuesioner, di mana di kuesioner itu nanti akan dibagikan kepada perangkat desa dan juga BKAD, kecamatan dan juga kabupaten serta TKPKP kabupaten. Mereka lalu mengisi kuesioner tersebut yang kemudian kita rekap di sini di Dispermades Provinsi sehingga menghasilkan suatu angka. Angkalah itu kemudian yang menjadi kategori di mana kawasan itu termasuk dalam tadi apakah dia konsolidasi atau inisiasi atau maju berkembang dan berdaya saing gitu. Lalu di dalam kuesioner tersebut ada beberapa indikator.
indikator itu kemudian dibedakan menjadi dimensi-dimensi. Saya mau cerita dimensi yang pertama ya. Dimensi yang pertama itu dimensi ekonomi. Jadi dimensi ekonomi itu di dalamnya ditanyakan kepada kawasan pedesaan, mulai dari bagaimana peran BUMDes dan BUMDesmanya yang ada di sana. Apakah sudah cukup bisa untuk memajukan kawasan pedesaan, baik dari sisi manajemen atau sampai sisi pemasarannya. Juga bagaimana jejaring kawasannya, apakah kawasan itu hanya dikelola sendiri atau dia punya keterikatan dengan kawasan yang lain. Misalnya nih, kawasan saya mampu memproduksi pertanian, memproduksi beras katakanlah, apakah beras itu langsung dijual sendiri atau produk beras yang dihasilkan dari kawasan ini lalu bisa digabungkan dengan produksi beras dari kawasan lain sehingga terjadi sebuah koneksi. Gitu Mas Bima, itu di dimensi ekonomi. Lalu di dimensi ekonomi juga dibicarakan tentang apakah ada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank yang di mana masyarakat melakukan kredit di dalamnya untuk mengembangkan produk unggulan kawasan tersebut. Itu juga dinilai. Jadi di dalamnya ada skor-skornya yang sudah ditentukan. Nanti kemudian dijumlahkan untuk menjadi hasil output dari dimensi ekonomi. Lalu untuk dimensi yang kedua ada dimensi sosial budaya. Di mana dimensi sosial budaya itu di dalamnya kita akan diberi pertanyaan tentang bagaimanakah kondisi sosial budaya yang ada di dalam kawasan itu. Ya, jadi siapa saja yang terlibat, apakah tokoh-tokoh budaya misalnya di dalam kawasan itu juga dilibatkan dalam pengembangan kawasan. Misalnya kalau dalam pengembangan kawasan kan biasanya hanya pelaku-pelaku ekonomi saja yang dilibatkan. Di situ pertanyaannya digali lagi, apakah tokoh-tokoh sosial budaya, misalnya di situ ada kesenian wayang atau sebagainya, dilibatkan juga untuk mengembangkan kawasan. Terus dimensi yang ketiga itu ada dimensi lingkungan. Kalau dimensi lingkungan tentunya kita bicara tentang bagaimana kawasan itu menghasilkan sebuah limbah. Pasti dari proses produksi kan ada hasil limbahnya. Ya, apakah limbahnya itu dikelola dengan baik? Itu juga dipertanyakan di situ. Termasuk adanya mitigasi bencana. Misalnya kawasan itu ada di daerah pegunungan. Bagaimanakah di sana proses mitigasi bencananya? Apakah sudah ada? Lalu terkait ruang terbuka hijau yang ada di dalamnya, berapa persenkah ruang terbuka hijau yang ada di dalam kawasan tersebut? Lalu dimensi yang berikutnya ada dimensi kelembagaan, Mas Bima. Kira-kira kalau menurut Mas Bima, dimensi kelembagaan apa yang dibahas di dalamnya? Dimensi kelembagaan mungkin mencakup terkait stakeholder yang banyak. Tepat sekali. Baik, Sobat Desa. Benar, dimensi kelembagaan itu di dalamnya ada banyak stakeholder yang terlibat. Jadi, dalam dimensi kelembagaan kita di sana dipertanyakan apakah keterlibatan pemerintah sudah cukup baik untuk mengelola kawasan pedesaan, termasuk pemberian insentif dan sebagainya. Lalu juga peran swasta. Apakah swasta turut berperan dalam mengembangkan kawasan pedesaan di lokasi tersebut, misalnya dengan memberikan CSR dan sebagainya. Dan dimensi kelembagaan itu juga mempertanyakan apakah kelembagaan BUMDes atau BUMDesma yang di dalamnya ini mampu bersinergi dengan stakeholder-stakeholder lain yang ada di kawasan. Lalu dimensi yang terakhir, dimensi yang kelima adalah dimensi sarana dan prasarana. Dimensi sarana dan prasarana itu di dalamnya dibahas tentang banyaknya sarana dan prasarana yang ada di kawasan dan bagaimana kualitasnya. Misalnya jalan yang ada di kawasan, apakah jalan di dalam kawasan itu sendiri atau jalan yang terhubung dengan wilayah lain? Bagaimana? Apakah dia rusak atau sebagian besar sudah baik dan seterusnya. Juga untuk air bersih misalnya. Untuk air bersih, apakah ketersediaan air bersih untuk mencukupi kebutuhan warga sudah baik? Lalu sumbernya dari mana? Apa dari mata air? Atau dia sumbernya dari PAM? Dan sebagainya. Juga
di sana dipertanyakan bagaimanakah kualitas internet yang ada di kawasan tersebut. Apakah desa itu sudah termasuk desa mandiri internet? Lalu bagaimana kualitasnya? Apakah internet itu digunakan untuk mengembangkan produk unggulan kawasan pedesaan? Karena memang ketika kita membentuk suatu kawasan pedesaan, itu kan base-nya dari produk unggulan kawasan pedesaan. Jadi produk unggulannya dikembangkan bagaimana sampai ke proses pemasarannya, apakah itu berdampak secara optimal atau tidak. Gitu Mas Bima. Oke, berarti dari 5 dimensi tadi ya, Betul. Mbak? 5 dimensi tadi itu intinya tuh kita melakukan survei terhadap desa yang akan dijadikan itu ya, Pak? Betul. Berarti menanyakan terkait A sampai Z ini sudah cocok untuk mengembangkan kawasan perdesaan desa itu atau belum gitu ya, Mbak? Betul. Oke. Jadi dari kelima dimensi itu ada skornya masing-masing. Lalu kita pertemukan nih stakeholder yang kita rasa mampu mengenali kawasan tersebut dalam satu waktu. Lalu kita kasih kuesionernya, diisi oleh mereka. Lalu mereka memberikan feedback kepada kita juga melalui saran yang bisa diberikan buat kita. Misalnya apa sih yang kurang dari kawasan pedesaan yang mereka butuhkan selama ini yang tidak tercover dari kelima dimensi tersebut. Lalu di sini kita masukkan skor itu, kita olah lalu menjadi hasil yang kita masukkan ke dalam kriteria tadi, 4 kawasan kriteria kawasan pedesaan. Oke, baik Mbak Putri, luar biasa penjelasannya. Oke, lanjut Mbak. Tadi kan pembahasan dalam IPKP dan proses penilaiannya. Yes. Nah, sekarang progres pelaksanaan IPKP untuk saat ini, Mbak. Oke. Untuk saat ini itu seperti apa, Mbak? Baik, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa IPKP dimulai dari tahun 2022 itu di 4 kawasan pedesaan. Lalu di tahun 2023 ada 5 kawasan pedesaan yang dinilai. Lalu di tahun 2024, tahun ini Mas Bima, itu ada 40 kawasan pedesaan yang sudah dinilai. Jadi totalnya ada 49 kawasan pedesaan. Padahal total kawasan pedesaan itu ada 148 sampai saat ini. Berarti masih kurang 99 lagi untuk dinilai. Sangat banyak ya, Mbak. Ya, jadi tahun depan rencananya bidang pengembangan dan kerjasama desa masih akan terus melakukan penilaian IPKP ini di 99 kawasan pedesaan yang belum dinilai sampai tahun 2026. Karena targetnya sampai tahun 2026 ada 100% kawasan pedesaan sudah ternilai IPKP. Gitu Mas Bima. 100% ya, Mbak? Yes, betul. Sangat berat, tapi harus berjuang ya, Mbak? Iya. Oke, Mbak. Next question ya, Mbak. Bagaimana rencana pelaksanaan IPKP untuk kedepannya? Tadi kan untuk saat ini sih, Mbak. Ini untuk kedepannya dan harapannya. Oke. Wah, gimana ya Mas Bima? Baik, IPKP itu sendiri sebenarnya targetnya kan harus dilakukan sampai 2026. Dan masih 99 kawasan pedesaan yang belum dinilai. Ya, rencana kedepannya kita masih akan terus melakukan penilaian IPKP tentunya dengan efisiensi. Jadi, kita sudah melakukan beberapa kali modifikasi terkait penilaian IPKP ini sendiri. Penilaian IPKP yang dilakukan tahun 2022 itu kita menilai kawasan satu persatu kawasan. Jadi kita datang ke kabupaten untuk menilai satu kawasan. Lalu 2023 juga masih dengan metode yang sama. 2024 kenapa kita bisa langsung banyak 40 kawasan? Itu karena ketika kita ke kabupaten, satu kali kita melakukan IPKP itu bisa untuk beberapa kawasan pedesaan. Contohnya kemarin di Pemalang itu 5 kawasan pedesaan sekaligus yang dinilai. Jadi kita kumpulkan 5 kawasan pedesaan itu dengan stakeholdernya masing-masing tentunya. Lalu ada juga tambahan TKPKP itu juga baru di tahun 2024. Jadi TKPKP itu Mas Bima adalah tim koordinasi pengembangan kawasan pedesaan. Siapa anggotanya? Anggotanya adalah dari OPD-OPD yang ada di kabupaten. Misalnya kalau kawasan itu dia merupakan kawasan dengan tema pertanian, maka
yang menjadi anggota TKP-KP bisa dari Dispermades tentunya, dari Bapeda, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, mungkin seperti itu ya. Berarti kan menyesuaikan daerah itu. Betul, ya, dan menyesuaikan dengan tema kawasannya gitu Mas Bima. Nah, TKP-KP yang diundang itu juga baru tahun ini 2024 menjadi hasil modifikasi dan diskusi kami untuk pengembangan penilaian IPKP. Juga untuk penilaian IPKP itu dulu di tahun 2022 dan 2023 hanya berupa kuesioner. Jadi sifatnya dia kuantitatif karena dia kan berupa skor, nilai ya. Nah, di tahun 2024 kita melakukan pengembangan baru, jadi bukan hanya skor, tapi kita sediakan kolom feedback di kuesioner kita. Jadi kolom feedback itu bisa diisi saran, masukan, keluhan apapun dari kawasan pedesaan yang tidak ada di dalam indikator-indikator. Jadi mereka bisa ngomong apa saja di situ. Jadi bukan hanya kuantitatif, skornya saja, tapi kualitatif juga kita pertimbangkan. Jadi sehingga diharapkan outputnya nanti, saya belum bicara output dari tadi. Jadi IPKP itu outputnya bukan hanya skornya dilihat misalnya nilainya 55, berarti masuk dalam kawasan mandiri. Bukan hanya seperti itu. Tapi diharapkan dengan adanya metode kualitatif tadi, ketika kita sesudah, ini kawasannya mandiri, terus apa ya? Kita bisa memberikan saran, kita bisa memberikan feedback, kita bisa memberikan rencana tindak lanjut yang harus dilakukan oleh kawasan untuk mengembangkan kawasannya ke depannya. Jadi kualitatif itu juga dipertimbangkan. Itu juga salah satu inovasi kita di tahun ini. Untuk memperbanyak kawasan, jadi sekali kita melakukan IPKP, banyak kawasan yang bisa ternilai. Supaya apa? Target kita di tahun 2026 untuk mencapai 100% kawasan itu ternilai bisa tercapai. Kalau enggak, ya gitu Mas Bima. Oke Mbak, jadi gini, tadi Mbak Putri, IPKP ini dimulai tahun berapa? 2022. Berarti sudah berjalan 3 tahun. 3 tahun. Nah, iya. Selama 3 tahun ini Mbak Putri, hambatannya itu apa Mbak? Oke, hambatan dalam pelaksanaan IPKP ya. Hambatannya kalau dari peserta misalnya kita mengundang yang dikira stakeholdernya kompeten gitu ya untuk melakukan penilaian terhadap kawasannya, kadang berhalangan hadir, itu juga bisa. Lalu misalnya kita meminta feedback dari mereka, itu kadang ada yang feedbacknya banyak tuh Mas, banyak melakukan feedback, jadi kita kan menilainya bisa lebih luas gitu ya kalau ada feedbacknya. Tapi ada juga yang feedbacknya cuma sedikit, sudah baik gitu aja menulisnya, jadi kita kita tetap masukkan itu gitu. Cuman kan lebih kalau sarannya lebih banyak kan pertimbangannya jadi lebih banyak, karena outputnya IPKP ini sekali lagi itu untuk menghasilkan klasifikasi kawasan pedesaan sekaligus untuk memberikan tindak lanjut yang harus dilakukan kawasan pedesaan itu. Misalnya di tahun 2024 dia dinilai tadi skornya 55 ya, lalu dia berarti masuknya kan dalam kategori mandiri. Karena kalau 0 sampai 25 masuknya konsolidasi. Inisiasi, maaf. 0 sampai 25 masuknya inisiasi. 25 sampai 50 masuknya konsolidasi. 50 sampai 75 masuknya mandiri atau berkembang ya. Lalu 75 sampai 100 masuknya berdaya saing. Misalnya dia di 2024 sudah ada di tahap mandiri. Tugas kita dan tugas kabupaten juga tugas kawasan tentunya tidak berhenti sampai di situ. Dia harus naik step ke berdaya saing. Kan tujuannya semua kawasan harus mampu berdaya saing gitu kan. Nah, ketika adanya IPKP ini selain untuk mengklasifikasikan juga memberikan rencana tindak lanjut bagaimana sih kawasan pedesaan itu supaya dia bukan hanya berhenti di mandiri saja, tapi dia bisa meningkat berdaya saing di kelima aspek dimensi tadi. Oke, baik Mbak Putri. Tadi kan Mbak Putri bilang sampai 2026. Nah, apakah nanti kalau target bisa 100%, apakah bisa dilanjutkan ke tahun berikutnya itu? Jadi IPKP itu kan penilaian per periode waktu. Karena diharapkan IPKP itu kan bisa adanya peningkatan. Jadi tahun 2022 sampai 2026 kita
tugasnya adalah mencari database awal untuk nilai IPKP. Selanjutnya, di tahun-tahun berikutnya mungkin akan diadakan IPKP kembali di tempat yang sama dan dilihat progres perkembangannya gimana. Jadi bisa di-compare gitu ya, Mbak? Betul. Jadi di tahun ini dia sudah masuk dalam kategori inisiasi. Lalu di tahun berikutnya mungkin nanti akan dilakukan di tempat yang sama, lalu dia naik ke konsolidasi tentunya dengan fasilitasi yang sudah dan pendampingan yang dilakukan oleh provinsi, kabupaten, tenaga ahli dan sebagainya. Baik Mbak Putri, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat luar biasa dari Mbak Putri. Terakhir Mbak Putri, apa nih? Apakah ada yang mau disampaikan kepada masyarakat-masyarakat yang ada di desa, terkhususnya terkait pengembangan kawasan perdesaan ini? Silakan. Baik, untuk Sobat Desa yang menyaksikan podcast ini, terutama untuk kawasan perdesaan, saya hanya menekankan satu hal, bukan hanya IPKP ini yang penting, tapi bagaimana kita bersama-sama membangun kawasan pedesaan itu, baik dari sisi pengurusnya, baik dari sisi desa, kecamatan, dan juga semua stakeholder yang terlibat untuk pengembangan kawasan pedesaan. Sehingga ketika suatu kawasan pedesaan ini kemudian dilakukan penilaian, hasilnya baik dan bisa bermanfaat untuk masyarakat, yang paling penting bisa mengembangkan ekonomi di kawasan pedesaan tersebut, sehingga dapat berdampak juga bagi masyarakatnya yang semakin sejahtera, gitu Mas Bima. Oke, baik Mbak Putri, luar biasa. Terima kasih Mbak Putri. Sama-sama Mas Bima. Cukup sekian dari episode kali ini, podcast kali ini. Semoga manfaat dan khususnya untuk masyarakat desa bisa memberikan manfaat dan informasi yang telah kami sampaikan. Oke Mbak Putri. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.